Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iis Daryani dengan nomor NIM 241011250286 dari kelas 03 SAKK 01. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Leora Ivana Ananda Nilasari dengan NIM 241011250460 dari kelas 03 SAKK 001. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Hanifah Firkoria dengan NIM 241011250313 dari kelas 03 SAKK 001 Universitas Pamulang. Baik, mari kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Apa sih itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik itu persyaratan statistik yang wajib dipenuhi pada analisis regresi linear berganda berbasis ordinary least square atau OLS. Ada dua persyaratannya nih. Yang pertama yaitu regresi yang tidak berbasis OLS seperti regresi logistik atau ordinal yang tidak memerlukan uji ini. Yang kedua, tidak semua uji yang dilakukan pada setiap jenis regresi. Misalnya uji autokorelasi tidak bentuk data cross-sectional. Kapan sih uji ini dibutuhkan dan tidak dibutuhkan? Yang pertama, wajib untuk metode analisis ini, uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik utama yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Yang kedua, jika sebuah analisis regresi tidak berdasarkan pada metode OLS, maka persyaratan asumsi klasik tidak diperlukan. Contohnya pada model regresi logistik atau regresi ordinal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dengan slide materi jenis-jenis asumsi klasik. Jenis-jenis asumsi klasik ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Sebelumnya, fleksibel dalam pengujian ini, yang pertama tidak ada ketentuan kaku mengenai urutan pengujian. Yang kedua, analisis dilakukan tergantung pada data yang tersedia. Jika hasil awalnya tidak memenuhi syarat, maka penelitian dapat dilakukan memperbaiki data atau menguji kembali data. Nah, balik lagi ke jenis-jenis asumsi klasik. Di sini uji normalitas penjelasannya fungsinya untuk melihat apakah nilai residualnya yang bukan variabelnya ya terdistribusi normal seperti kelas yang ideal. Contohnya di mana siswa yang sangat pintar dan siswa yang sangat bodoh berjumlah sedikit, sementara mayoritas berada dalam kategori menengah. Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini ada histogram, p-plot, chi-square, atau Kolmogorov-Simrose. Solusinya jika tidak normal bagaimana? Yang dilakukan yaitu mentransformasi data logaritma akar kuadrat atau pangkas outlier, atau bisa ditambahkan datanya juga. Kedua, ada uji multikolinearitas. Fungsinya untuk menguji apakah ada korelasi tinggi antar variabel independen. Dampaknya apa? Dampaknya terjadi jika korelasinya tinggi, hubungan antar variabel independen dan dependen akan terganggu. Alat uji yang digunakan dalam multikolinearitas ini menggunakan alat uji variance inflation factor VAF atau korelasi person. Selanjutnya uji heteroskedastisitas, fungsinya untuk memeriksa apakah ada perbedaan antara varian satu residual dengan pengamatan lain. Kondisi idealnya yaitu homoskedasity atau varians residu yang sama atau konstan. Metode deteksinya yaitu scatter plot, melihat pola grafis, atau uji statistik seperti uji Glasser dan uji Park. Solusinya bagaimana? Solusinya mengubah data ke bentuk logaritmik atau membagi menjadi variabel. Untuk uji autokorelasinya memiliki fungsi untuk melihat korelasi antara periode T dengan periode sebelumnya. Kapan sih uji autokorelasi ini digunakan? Uji autokorelasi ini wajib banget digunakan pada time series
atau runtun waktu ya teman-teman. Tapi untuk kuesioner itu uji autokorelasinya tidak diperlukan ya. Alat uji yang digunakan pada uji autokorelasi ini menggunakan Durbin-Watson, Rantes, atau Lagrange multiplier. Dan yang terakhir, uji linearitas ini memiliki fungsi mengonfirmasi apakah model yang dibangun memiliki hubungan linear sesuai dengan teori. Hubungan secara teori tidak linear seperti elastisitas tidak dapat dianalisis dengan regresi linear. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan regresi sederhana versus berganda. Yang pertama yaitu ada regresi linear sederhana, yaitu membutuhkan uji linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, dan autokorelasi. Yang kedua yaitu regresi linear berganda, membutuhkan semua uji di atas ditambah uji multikolinearitas. Yang terakhir ada poin kunci, yaitu perbedaan utama terletak pada uji multikolinearitas yang hanya ada pada regresi berganda. Next ada etika dan solusi dalam penelitian. Bagaimana jika data tidak lolos uji? Tindakan yang salah yaitu memanipulasi data agar hasil sesuai dengan keinginan. Tindakan yang benar yaitu membiarkan data apa adanya. Menurut Azwar, hasil analisis tidak selalu invalid meski asumsi tidak terpenuhi sempurna. Yang kedua, melakukan transformasi data yang jujur atau mengganti metode uji yang lebih cocok. Selanjutnya yaitu menangani outlier dalam model regresi. Definisi outlier adalah data yang memiliki nilai sangat ekstrim atau berbeda jauh dari data lainnya dalam satu kumpulan observasi. Pentingnya uji outlier yaitu masuk dalam persyaratan wajib baik untuk regresi linear, sederhana maupun berganda. Yang ketiga ada dampak keberadaan outlier seringkali menjadi penyebab utama data tidak terdistribusi normal atau terjadinya heteroskedastisitas. Solusi dalam menangani outlier yaitu salah satu cara agar data dapat terdistribusi dengan baik adalah dengan memangkas atau trimming subjek-subjek yang dianggap sebagai outlier. Yang terakhir ada teknik transformasi data dan perbaikan model. Kapan sih dibutuhkannya teknik transformasi data dan perbaikan model? Ketika model melanggar asumsi normalitas, heteroskedastisitas, atau autokorelasi. Metode transformasi yaitu caranya mengubah data ke bentuk logaritma natural hanya jika semua data positif. Menggunakan bentuk akar kuadrat, inverse, atau bentuk lain tergantung arah kemiringan kurva normal. Terus perbaikan khusus yaitu ada dua. Pertama heteroskedastisitas yaitu membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan. Yang kedua yaitu autokorelasi, mengubah model menjadi persamaan perbedaan umum atau memasukkan variabel like. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Bye.